bagaimana cara kita menjaga kesehatan setelah usia kita tidak muda lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tulang belakang bersama Crack Method. Dan kesempatan ini saya ingin berbagi berbagai tips untuk Bapak dan Ibu semua. Dan tentunya jika channel ini dirasa manfaat, silahkan untuk like, share, and subscribe ya. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semua. Di kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tentang pentingnya menjaga kesehatan tulang belakang di usia senja. Nah, ini yang mungkin jarang kita membahas tentang ini, sebab apa? Biasanya kita bicara tentang bekal. Bekal untuk kesehatan tulang belakang ini adalah bekal ketika masih muda. Nah, bagaimana jika usia kita hari ini adalah sudah seusia saya seperti itu ya? Maka penting untuk kita pahami bahwa menjaga kesehatan tulang belakang di usia senja itu sangat juga penting. Kenapa demikian? Karena tulang belakang adalah penopang tubuh kita. Bapak dan Ibu, bertambahnya usia adalah anugerah. Namun tubuh yang tetap sehat ya seringkali disertai dengan ikhtiar yang tidak mudah ketika kita masih dalam usia muda. Maka beberapa hal ini penting untuk kita pahami bersama bagaimana cara kita menjaga kesehatan setelah usia kita tidak muda lagi. Dan yang kedua, Bapak dan Ibu, bahwa menjaga kesehatan tulang belakang di usia senja ini karena dia menopang tubuh, maka melindungi sumsum tulang belakang daripada kerusakan. Itu adalah bagian terpenting. Jangan sampai kita nanti tiba-tiba di usia lanjut ini degenerasi yang secara alami akan terus-menerus menjadikan densitas tulang kita menurun, degeneratif tentang tebalnya lapisan-lapisan di antara persendian kita, maka itu juga akan menjadikan beban tersendiri bagi tubuh kita. Belum lagi kita tahu bahwa jika itu dibiarkan dan tidak terpelihara, maka akan terjadi semacam HNP atau saraf kejepit yang kemudian tentu saja ini pada usia tertentu jika itu dibiarkan akan mengalami kelumpuhan. Ya, beberapa bagian lain yang perlu kita perhatikan juga adalah kita harus paham betul ya, struktur atau fungsi tulang belakang ini. Nah, kita tahu bahwa tulang belakang kita terdiri dari 33 ruas. Ada 7 servikal, ada 12 torakal, ada 5 lumbar, kemudian ada 5 lagi sakral, dan ada 4 koksigal atau tulang ekor ya, dan keseluruhannya jumlahnya adalah 33 ruas. Bapak Ibu masih ingat 33 ruas itu adalah hitungan ketika kita berzikir. Maka ada baiknya kita untuk memudahkan mengingat berapa jumlah dan seberapa amanah itu kita harus jaga ya, tinggal kita memudahkannya untuk mengingatnya dengan 33 ya. 33 subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka itu untuk mengingat bahwa ada 33 ruas di tulang belakang kita, sejak dari tulang leher, punggung, pinggang sampai ke tulang ekor, jumlahnya 33 ruas. Itu jaga amanah itu sehingga kita akan tetap sehat. Berikutnya Bapak dan Ibu, bahwa seiring dengan pertambahnya usia, kita akan mengalami perubahan pada struktur tulang belakang. Dan perubahan itu yang pertama biasanya ada penurunan kepadatan tulang ya, atau osteopenia ya. Osteopenia itu penurunan kepadatan tulang. Jadi densitas tulang kita akan menurun ya seiring dengan usia yang bertambah. Ya, osteopenia itu juga bisa dimaksudkan dengan osteoporosis ya. Yang kedua, perubahan fungsi tulang belakang ini yang seiring dengan bertambahnya usia adalah penyempitan celah diskus. Di mana itu? Penyempitan celah diskus ini adalah, ini diskus ya. Penyempitan atau degeneratif akan terjadi jika bertambah dengan usia kita. Usia kita bertambah, akan secara sunatullah degeneratif terjadi, penipisan pada bantalan ya, akan mengakibatkan kekakuan ya pada pergerakan kita, seperti itu. Nah, dan penyempitan ini juga biasanya diiringi dengan penurunan elastisitas ligamen ya. Jadi elastisitas ligamen itu juga menurun ya. Kemudian postur kita akan mulai membungkuk
seperti kiposis gitu ya, semakin membungkuk, itu adalah sunatullah ya. Maka bagaimana kita menyikapi perubahan-perubahan itu, maka kita harus pahami satu persatu ya. Dan kemudian secara umum gangguan tulang belakang pada lansia itu yang paling sering dialami adalah yang pertama adalah low back pain. Apa itu? Sakit pinggang di bagian bawah. Orang Sunda bilang nyeri cangkeng. Orang Jawa bilang loro boyo. Ya, seperti itu ya. Jadi ini penting untuk kita pahami. Yang kedua, terjadinya HNP, ya, hernia nucleus pulposus atau saraf kejepit pada umumnya. Ya, itu gangguan-gangguan yang umum. Satu low back pain, yang kedua ada HNP atau saraf kejepit, ya. Kemudian yang ketiga ada skoliosis degeneratif. Skoliosis. Kalau sudah ada skoliosis, semakin sepuh nanti semakin bertambah ya. Karena apa? Karena ada penipisan pada lapisan-lapisan diskus, ada kekakuan, ada penurunan elastisitas pada ligamen, ya. Kemudian ada tadi faktor membungkuk yang bertambah. Maka ini skoliosis degeneratif akan bertambah seiring dengan itu. Oke. Yang berikutnya, penurunan pada fungsi tulang belakang atau gangguan umum pada tulang belakang itu terjadinya osteoartritis. Osteoartritis atau radang sendi, ya. Di beberapa sendi, ya, baik di tulang belakang maupun misalkan di lutut, ada di ankle, ada di pangkal paha, ya, seperti itu. Osteoartritis akan terjadi, ya, secara sunatullah. Tinggal bagaimana bekalan di masa lalu, ya, kita apakah cukup bekal kalsium pada saat itu, cukup bekal olahraga, cukup bekal untuk melatih otot-otot kita sehingga di usia sudah sepuh seperti ini dia masih mampu untuk aktivitas, mampu bergerak dengan bebas dan leluasa tanpa diiringi oleh rasa sakit. Dan yang terakhir, gangguan pada tulang belakang yang paling juga sering dialami adalah terjadinya fraktur kompresi pada vertebra. Nah, fraktur kompresi ini adalah ada retakan atau terjadi keretakan pada wilayah vertebra. Bedanya fraktur yang betul-betul terbuka itu adalah fraktur yang pecah, hancur ya, sehingga harus diganti. Tapi kalau fraktur kompresi ya, dia pecah, dia retak tapi dia tetap di tempat. Ya, dia perlu mengistirahatkan dan ini yang paling penting dan harus diwaspadai oleh kita semua ya. Selain terjadi osteoporosis atau kropos tulang adalah terjadinya fraktur kompresi. Fraktur kompresi, retakan seperti kalau kita lihat di dinding, ada retak rambut, ya, ada retak seperti rambut, yang dia tidak pecah, tidak menyebar seperti itu. Itu penting dipahami ya. Dan untuk melakukan terapi-terapi jenis ini, kita harus paham betul ya, harus memiliki data yang akurat sehingga tidak menimbulkan cedera. Ya, jadi jangan menyalahkan terapisnya atau jangan juga kita menyalahkan penderitanya. Sebab kita ada teknologi itu adalah untuk melihat data seperti apa bagian dalam tubuh kita, apakah ini masih layak untuk diterapi dengan jenis-jenis terapi bone setting, atau hanya cukup dengan melenturkan atau membuat relaksasi pada wilayah sepanjang tulang punggung belakang sehingga dia akan merasa bahwa ada kenyamanan ketika dilakukan terapi seperti itu. Baik. Yang berikutnya kita akan mengetahui tentang prinsip dasar ya, prinsip dasar daripada perawatan tulang belakang. Yang pertama, kita harus melakukan pemeriksaan rutin ya. Pemeriksaan rutin bisa dilakukan dengan indikator, tiap orang akan beda-beda. Ya, ada yang dengan perintah dari anak-anaknya mungkin karena orang tua sudah lupa bahwa itu harus melakukan perawatan rutin, pemeriksaan rutin, tetapi ada orang tua yang tetap smart ya, bahwa dia dengan kesadaran penuh dia akan memeriksakan dirinya untuk secara rutin, entah 1 bulan, entah 2 bulan, entah 3 bulan, dia terus ya memeriksakan diri untuk melihat kondisi-kondisi dari alarm yang bunyi. Apa itu alarm yang bunyi? Biasanya gini, saya terasa agak nggak nyaman di lutut ya. Orang-orang tua cerdas itu langsung dia akan coba mengobservasi ya. Dan dengan melakukan apa? Ada terapi konservatif ya. Terapi konservatif itu terapi mencari tahu ya. Kalau udah sepuh-sepuh biasanya kondisinya apa? Operasi.
Jadi pertimbangan operasi itu pertama harus melakukan terapi konservatif sebelum mempertimbangkan untuk dilakukan operasi. Operasi adalah jalan terakhir ya. Karena saya pun pernah menderita saraf kejepit di lumbar 45 sehingga mengalami istirahat selama 2 tahun di tempat tidur. Dalam bahasa kampung saya lumpuh selama 2 tahun seperti itu. Dan akhirnya alhamdulillah tanpa operasi kita bisa kembali beraktivitas ya. Hari ini saya usia 67 tahun, 22 tahun lalu saya mengalami hal serupa seperti itu. Jadi segala sesuatunya memang kita harus persiapkan. Kemudian bagaimana juga kita prinsip dasar perawatan tulang belakang itu kita mengcombine ya. Mengcombine antara latihan ringan ya, terapi manual, dan kemudian kita juga melakukan teknik pernapasan ya. Banyak teori-teori teknik pernapasan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan relaksasi, kemudian maintenance terhadap apa yang dirasakan dalam keseharian kita, agar kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Sungguh pun ya kita sudah di usia senja. Nah, biasanya latihan-latihan yang dilakukan ya kita bisa lihatlah di platform YouTube ya. Ada namanya cat cow. Ya, cat cow itu seperti atau melenturkan punggung secara perlahan ya. Kemudian ada wall posture check. Ya, kita merapat di dinding, kemudian kita coba untuk turun, naik sedikit, apakah punggung kita masih sejajar dengan dinding ya. Apakah punggung kita ini di sini masih sejajar dengan dinding ya. Kalau kita turun perlahan gitu. Kemudian seperti kita untuk fleksibilitas lumbar ya. Kita biasa menggerakkan ke arah sana dan sini, tidak dengan tiba-tiba, tidak dengan sporadis, tetapi dengan sangat perlahan. Jadi semua latihan ini harus dilakukan secara perlahan, dalam batas yang nyaman ya. Kemudian jika terasa nyeri di situ, hentikan, jangan paksakan ya. Berbeda dengan yang muda-muda ya. Kalau yang muda-muda bisa sat-sat seperti itu ya, tapi ketika di usia senja kita perlu mengukur diri kita ya, dilakukan secara perlahan ya, oke. Kemudian dalam batas yang nyaman, dan ketika terasa sakit jangan diteruskan ya. Segera konsultasikan kepada ahli ya, kepada ahlinya. Dan bagaimana kemudian solusi yang harus dilakukan ya ketika terjadi gangguan-gangguan seperti itu ya, oke. Yang pertama, jika gangguannya itu ada di sekitar sini, di sekitar leher ya, di sekitar servikal, maka kita gunakan bantal yang bentuknya seperti U gitu ya. Jadi ketika kita tertidur, bantalnya akan menyangga di bagian sini, di bagian leher sini ya. Dia akan terasa nyaman. Karena apa? Karena fitrahnya bentuk leher itu bukan lurus, bentuk leher itu agak melengkung ya. Jadi gunakan bantal berbentuk U untuk menopang servikal ya. Kemudian yang kedua, untuk menghindari tidur posisi tengkurap ya. Jadi meniarap atau tengkurap tidur itu kita harus hindari ya. Dan ketika kita tidur mengikuti sunnah ya, tidur miring seperti ini. Tidur miring, maka gunakan bantal nih di antara dua lutut kita ini lutut bawah, ini lutut atas. Di sini gunakan bantal untuk menopang supaya gerakan di sini tidak terlalu ekstrim ya. Dalam kurun waktu yang lama kita tertidur, maka gerakan-gerakan di sini ini akan tertahan oleh bantal tadi itu. Kenapa? Karena otot kita ketika sudah usia senja tidak sekuat ketika masih muda. Seperti itu ya. Jadi beberapa hal yang harus kita lakukan koreksi terhadap kondisi-kondisi yang terjadi itu sangatlah penting. Lalu kemudian bagaimana peran pernapasan ya yang salah ketika pernapasan kita banyaknya kita membuang pernapasan terlalu over ya. Jadi melalui mulut itu sesekali boleh, tetapi yang paling harus dilakukan adalah peran pernapasan dalam kesehatan tulang belakang itu ketika kita masuk dan keluar melalui hidung ya, ditarik ke dalam hitungan 3 misalkan, 3 narik ya, kemudian dibuangnya lebih panjang lagi, bisa 5, bisa 2 kalinya. Itu yang akan terjadi adalah akan hemat terhadap pernapasan, dan tentu saja jika itu dilakukan, ketegangan pada punggung di tulang belakang ini yang mengakibatkan ketidakseimbangan pada postur akan menjadi terkoreksi dengan sangat baik. Bapak dan Ibu, selanjutnya jika kita ingin belajar lagi jauh dengan pernapasan, banyak jenis-jenis pernapasan ya.
yang tentu saja kalau kita lihat di berbagai platform kita bisa belajar dari sana, ya. Bahkan ada kursus-kursus seperti itu. Beberapa hal yang tadi saya jelaskan mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka yang sudah pada usia tidak muda lagi, alias lanjut usia atau lansia. Dan tentu saja tidak cukup dengan itu semua, bahwa ada upaya-upaya lain, ya, secara physically tadi seperti yang saya jelaskan. Tetapi ingat bahwa tubuh ini terdiri dari jasad dan ruh. Maka selain makanan jasad yang kita harus optimalkan, ada makanan ruh, ya. Jangan lupa bahwa doa kita, zikir kita, permohonan kita, ya, pikiran-pikiran kita, tinggalkanlah pikiran-pikiran yang akan membebani, ya, yang segalanya dipikirkan akan masuk ke dalam pikiran kita, ya, tentang kondisi, tentang keadaan lingkungan, kondisi keadaan kita sehari-hari, mungkin dengan keluarga dan seterusnya, ya. Sebaiknya kita hindari untuk semuanya masuk dalam pikiran-pikiran kita agar tidak membebani kondisi tubuh kita. Demikian Bapak dan Ibu, salam sehat tulang belakang, dan tentu saja saya berdoa mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salam sehat tulang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.